Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayat Martin. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Mataram. Berikut video pembelajaran PPL saya yang pertama. Yuk ikut ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ke kelasnya. Silakan mimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ibu tahu siapa yang masuk sekolah? Adik. Oke, baik. Sepertinya pagi ini semuanya kurang semangat ya. Ya. Nah, biar tambah semangat, masih ingat yel-yelnya Semanda enggak? Semanda. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti yang biasa kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Sudah siap? Ya, silakan semua siswa berdiri. Bagaimana kabar kalian? Apa masih baik seperti minggu lalu? Sudah tahu pembelajaran atau cara pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, nanti ibu bikin grup seperti minggu-minggu kemarin. Kemudian nanti kalian diskusi kelompok bersama kelompok yang sudah ibu tentukan minggu lalu. Pada pagi hari ini, yaitu kita tidak boleh saling mengadu pendapat sampai kelahi seperti minggu kemarin. Yang sekarang kita slow, main santai saja. Paham? Yang penting kalian paham nanti apa materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang mungkin di antara kalian ada yang pernah disuruh ibunya untuk membeli beras. Ya, coba Azra, kenapa? Apa yang disuruh sama ibunya setiap hari? Biasanya saya disuruh beli beras kayak per kantong gitu, Bu. Disuruh beli beras pakai kantong. Ya. Terus pas Azra bayar itu harus dihitung per biji atau bagaimana berasnya? Enggak, Bu Guru, biasanya kalau misalnya beli itu kita yang jualnya ngitungnya per kilo. Per kilo. Ya. Berarti ketika Azra beli beras pakai kantong, kemudian penjualnya ngitungin pakai per kilo, pakai timbangan. Berapa 1 kilonya? 1 kilonya itu biasanya 15.000. Kalau yang di sini ada yang minyak goreng, dia menggunakan liter, kita tidak membayarnya menghitung berapa titik minyak goreng yang kita beli, bukan, tetapi kita memiliki satuan ini liter, kilogram, dan gram. Begitu juga sama halnya dengan yang ada pada kimia. Kimia itu juga memiliki satuan yang disebut dengan mol yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, supaya kalian lebih paham apa itu mol, kemudian kalian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa atau peserta didik itu mampu menjelaskan konsep mol melalui metode problem based learning. Apa itu problem? Menayangkan video pembelajaran. Silahkan kalian simak, kemudian nanti dibagikan LKPD. Silahkan kalian menyiapkan alat tulisnya. Kelihatan videonya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar guna mempermudah perhitungan. Sebagai contoh, kita menggunakan satuan mesin untuk menyebutkan benda yang jumlahnya 12 buah, sehingga 2 mesin benda setara dengan 24 buah. Nah, dalam ilmu kimia,
Untuk menyatakan jumlah zat, kita menggunakan satuan yang disebut mol dan dilambangkan dengan M. Dalam hal ini, 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon 12, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel, di mana partikel zat dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Nah, jumlah partikel ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan L atau M. Sebagai contoh, mari kita perhatikan tabel berikut ini. 1 mol atom besi mengandung 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Kemudian 1 molekul air dengan rumus molekul H2O mengandung 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel molekul, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Berikutnya 1 mol ion Na+ mengandung 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel ion, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel ion. Kemudian 5 mol molekul karbon dioksida dengan rumus molekul CO2 mengandung 5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel molekul, sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 24 partikel molekul. Dan 0,2 mol atom hidrogen mengandung 0,2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom, sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 partikel satuan mesin untuk menyebutkan benda yang jumlahnya satuan yang disebut mol dan dilambangkan dengan M. Ini 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama 0,2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom, sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Dari contoh-contoh. Oke, baik. Ibu rasa video pembelajaran yang tadi sudah cukup membangun penalaran kalian atau pemahaman kalian mengenai konsep mol atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk mendiskusikan permasalahan yang sudah Ibu buat dalam LKPD, silakan kalian duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing seperti yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Silakan. Silakan pindah ke tempat. Di sini ada 5 keluarga. Oke, kalau sudah silakan kalian kembali. Yang masih berdiri sudah ketemu atau belum itu sama kelompoknya masih biasa? Silakan kalian buka HP-nya, kemudian buka grup WA untuk kelas 10-12. Nanti Ibu masuk menggunakan link itu, masuk ke LKPD-nya menggunakan Ini ada yang apa? Sudah bisa, sudah. Dibuka LKPD kalian. Di sana sama kan tampilannya seperti yang ada di LCD tadi guys. Nah, di sini nanti pada bagian nama anggota kelompok ini silakan kamu tulis nama anggota kelompok A. Kemudian tujuan membelajarnya seperti yang Ibu bilang tadi, tulis jawaban kalian di kolom yang nomor 3 ini. Kemudian kenapa Naya? Ya, oke. Tadi pertanyaannya Naya, apakah yang
dia itu dijawab 1, 2, 3, 4 ya seperti yang Ibu bilang tadi. Pada slide yang ada nomor 3-nya itu, di sana kamu menjawab nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, nomor 4 jawabannya apa. Kemudian baru kalian presentasikan nanti di depan. Paham maksudnya Ibu di sini? Paham. Ibu langsung lihat lagi. Disimpan dalam bentuk PDF ya. Paham maksudnya Ibu di sini? Paham. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 5 seperti yang ditanyakan oleh kelompoknya Riza. Nomor 5-nya itu bagaimana Bu? Nomor 5-nya itu kesimpulan. Kesimpulan dari jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4. Paham sampai di sini? Paham. Kalau nggak paham nanti ulang lagi pelajaran dari pertama. Siap, Bu Guru. Siap. Kamu udah masuk tidak? Sudah Bu. Semuanya mengetik di lembar LKPD-nya ya. Nanti Ibu cek satu-satu dulu sekarang. Kelompoknya Maulana sudah aman? Kelompoknya Latifah bagaimana? Kok sepi aja Ibu lihat? Sudah bisa lagi? Waktunya 10 menit lagi ya. Langsung kirim ke WA group ya, jangan dicapin. Ke WA group yang Ibu buatkan, yang WA kelas kalian. Langsung dikirim ke saya. Tapi yang kirim hanya satu saja, yang ketuanya saja. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahyu Taufik. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan soal dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agus Supami. Saya akan membacakan jawaban. Nomor 1, berapa kilogram yang harus dibeli Firza jika masing-masing permen memiliki masa rata-rata 5 kilogram? Diketahui masing-masing permen 5 gram, berarti 1000 dikali 5 gram sama dengan 5 gram. 5000 gram dijadikan ke 5 kilogram. Nomor 2, jika ingin membeli 200 permen, min berapa gram permen min yang harus diambil Firza? Ada 200 permen min, masa masing-masing permen min adalah 15 gram. Jadi 200 kali 15 gram sama dengan 3000 gram. 3000 gram dijadikan ke kilogram menjadi 3000 gram. Nomor 3, bagaimana cara Firza untuk menghitung atom oksigen yang diperlukan agar semua atom karbon dapat membentuk karbon dioksida? Dengan cara mengetahui satuan atau yakni mol. Nomor 4, bagaimana cara Firza untuk menjelaskan bahwa logam yang memiliki massa dan bentuk yang berbeda dapat memiliki jumlah atom yang sama? Perbedaan massa dan bentuk antara dua logam dapat diterapkan oleh konsep mol yang memungkinkan kita untuk menyatakan bahwa logam-logam tersebut dapat memiliki jumlah atom yang sama meskipun memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Lalu bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa dengan cara mengetahui suatu atom yaitu adalah mol, jadi perbedaan massa dan bentuk antara dua
memiliki karakter fisik yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya atau mungkin jawabannya yang kurang jelas? Pak Azwa, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Yang Azra sudah dengar jawaban pertanyaan? Sudah jawaban pertanyaan? Latifah sudah? Oke, kalau sudah, silakan berikan aplaus untuk Dari kelompok saya, terima kasih. Oke, sudah. Apa? Awal satuan dari berat apa? Kilogram. Sudah paham berarti materi tentang konsep mol yang di sini ya? Kemudian dari pertanyaan nomor 4. Apa bunyi pertanyaan nomor 4? Cara kerja untuk menjelaskan bahwa logam yang memiliki massa dan bentuk yang berbeda dapat memiliki bentuk atom yang sama. Bagaimana caranya? Dapat dijelaskan melalui konsep-konsepnya khususnya dengan memahami apa yang dijelaskan. Oke, dengan memahami konsep-konsep kimia, yakni salah satunya yakni konsep mol. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, sekarang Ibu juga sudah memberikan penguatan, kita juga sudah sama-sama menyatukan pemahaman atau pengertian. Mungkin tadi ada dari kelompok yang lain jawabannya masih kurang tepat. Mungkin karena salah baca soal ya, salah baca orientasinya. Makanya tadi dibilang di situ 200 kata itu 1000 gram. Nah, dari situ kita sudah sama-sama kalau sepakat jawabannya itu 5 kilogram. Nah, dari semua pembelajaran dari awal sampai akhir meminta satu orang untuk menyimpulkan apa sih manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini atau apa yang bisa kamu petik dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Saya Ya, Latifah. Kesimpulan dari materi besar suaranya Latifah ya. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan istilah lusin, kodi, dan gross untuk menghitung jumlah benda. Ukuran satu lusin sebanyak 12 buah, sedangkan satu kodi sebanyak 20 lembar, dan satu gross sebanyak 12 lusin atau 114 buah. Untuk itu digunakan satuan khusus dalam kimia yaitu mol. Satu mol adalah banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atau C-12 yakni sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 21. Oke. Berarti sudah jelas kalian dengarkan tadi kesimpulan dari temannya? Oke, berarti satuan dalam kimia itu yakni satuan dalam kimia itu apa? Kemudian kalau berat tadi kilogram. Seperti yang dicontohkan sama Azra ketika Azra disuruh beli beras ya sama ibunya atau beli gula. Itu kan nggak mungkin. Itu untuk bayar itu gitunya 1, 2, 3 nggak mungkin kan? Jadinya dipakailah dengan satuan untuk memudahkan kita untuk membayar. Paham sampai sini? Sekarang bagaimana? Sudah paham tentang konsep mol semuanya? Oke, kayaknya ini semangatnya sudah semakin kendor ya. Coba ikut tes dulu yel-yel kelas, yel-yelnya Semanda. Semanda. Kurang jelas ya, ini semuanya pada ngantuk semua ya. Ibu jadi ikutan ngantuk loh. Semanda. Oke, terima kasih. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, tapi ibu juga tidak lihat itu pulang tanpa ada tugas. Karena itu saja sebagai guru punya tugas, masa kalian sebagai siswa tidak ada tugas. Jadi siapkan buku tulis kalian untuk mencatat PR atau tugas yang akan kalian kerjakan di rumah.
mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.